AP Channel, di mana pada hari ini saya berada di SMA Negeri Bau yang kebetulan hari ini kami sedang mempersiapkan penyambutan tamu dari Kementerian Hukum dan HAM. Ya, beliau akan berkunjung ke SMA Negeri Bau untuk memberikan inspirasi kepada siswa-siswa SMA Negeri Bau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Siswa tangguh dan cerdas, beri
warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Bapak Insinyur Razilu MSI CGCAE. Yang kami hormati Direktur Kerjasama DJKI, Ibu Dr. Anda Sri Lastami ST MP MIPL. Yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Sylvester Slilaba SH beserta jajaran. Dan yang kami hormati Kepala SMA Negeri 1 Bau-Bau, Bapak Muhammad Radi SPD MMPD beserta tamu undangan yang sama berbahagia. Sebelum memasuki acara, marilah kita memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Samaran SAG. Kepada Bapak dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imi, hamdan syakiri, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaihi nusyur. Ya Allah, Tuhan yang maha bijaksana, kepadamu kami adukan segala harapan dan keinginan. Kami sampaikan segala doa dan permintaan. Karena itu ya Allah, kabulkanlah segala doa dan permintaan kami. Mudahkanlah segala urusan kami. Berilah solusi terbaik dari setiap persoalan hidup yang kami hadapi. Berilah solusi terbaik dari setiap persoalan yang dihadapi oleh bangsa yang kami cintai ini. Serta jauhkanlah bangsa Indonesia yang kami cintai dari segala musibah dan bencana. Tambahkanlah pula keberkahan kepada kota Bau-Bau serta bangsa Indonesia yang kami cintai ini, sehingga menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ighfir lana dzunubal lati tunzilul bala. Allahumma ighfir lana dzunubal lati taqta'ur raja. Allahumma ighfir lana dzunubal lati tughairun nah. Allahumma ighfir lana dzunubal lati tahbisud du'a. Allahumma kama an'amta alaina bi ni'matil iman fazidna min wa kama an'amta alaina bil islam fazidna min. Allahumma kama an'amta alaina bil afiyati fazidna min wa kama an'amta alaina bi umurina fabarik lana fi fabarik lana fi fabarik lana fi. Duhai Allah yang Maha Rahman yang Maha Rahim, sebagaimana Engkau telah karuniakan nikmat iman dan Islam ke dalam hati-hati kami, maka tambahkanlah nikmat iman dan Islam itu kepada kami, sehingga kami benar-benar menjadi hamba-Mu yang senantiasa istiqomah di jalan kebenaran dan ketaatan kepada-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah anak-anak kami ini menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, menjadi generasi yang sukses dan mulia, yang senantiasa istiqomah di jalan kebenaran, dengan tetap menghargai dan menghormati nilai-nilai keluhuran bangsa yang kami cintai ini. Allahumma ja'al jam'an hadza jam'an marhuman wa tafarruquna min ba'di tafarruqan ma'suman. Ya Allah, jadikanlah perjumpaan kami hari ini perjumpaan yang Engkau berkahi, perjumpaan yang Engkau rahmati, serta jadikanlah perpisahan kami ini adalah perpisahan yang Engkau tetap jaga dan Engkau tetap pelihara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin wassallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Irjen Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Bapak Insinyur Razilu MSI CGCAE.
Yang kami hormati Ibu Direktur Kerjasama DJKI Republik Indonesia, yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Tenggara, yang kami hormati Bapak dan Ibu rombongan, serta Bapak Ibu guru dan siswa-siswi yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas izinnya maka pada pagi hari ini kita masih sempat hadir dalam rangka mengikuti kelas inspirasi SMA Negeri 1 Bau-Bau. Jadi pagi ini sangat istimewa karena kelas inspirasi pematerinya itu eselon 1. Dan yang paling istimewa lagi karena beliau adalah alumni SMA Negeri 1 Bau-Bau. Kalau pegawai negeri itu jabatan tertinggi, jenderalnya pegawai negeri. Jadi kalau golongan itu tiada lagi di atasnya, itu golongan 4E kalau tidak salah Pak ya, golongan 4E. Jadi tadi selain tadi inspektur jenderal, beliau juga adalah pelaksana tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia. Itu juga jabatan tertinggi di Republik ini. Dan itu alumni SMA 1 Bau-Bau. Mudah-mudahan dengan kedatangan beliau di sini, kalian sekarang yang ada di sini juga bisa mengikuti jejak beliau. Itulah fungsinya kelas inspirasi. Perlu kami laporkan Pak Dirjen bahwa SMA Negeri 1 Bau-Bau mulai tahun lalu kami membuka kelas inspirasi dan kelas parenting, kelas orang tua. Jadi di sini bukan hanya siswanya yang datang, tetapi juga orang tuanya kita berbagi cerita bagaimana cara mendidik anak yang benar. Yang melatar belakangi masa pandemi selama 2 tahun Pak, siswa belajar di rumah. Setelah datang di sekolah selama 2 tahun itu datang di sekolah, mereka ada perubahan tingkah laku yang merubah ke hal-hal negatif pada saat itu. Iya, setelah belajar 2 tahun di rumah datang di sekolah, ternyata ada yang baru masuk sudah mengantuk. Baru masuk bahasa-bahasa yang tidak boleh disebutkan itu mereka mengikuti media sosial. Makanya pada saat itu Pak, kami berdiskusi pertama dengan para wakil kepala sekolah, dengan teman-teman guru, perlu dibuka ini kelas inspirasi, perlu dibuka kelas parenting. Jadi sudah tahu dan alhamdulillah ada hubungan positifnya Pak. Selama 2 tahun kita bina anak-anak ini, siswa-siswa ini, mereka sekarang alhamdulillah sudah menuju ke yang bagus. Walaupun masih ada 1-2 orang yang lompat pagar. Per hari ini Pak, jumlah siswa kami itu ada 1.331. Jadi jumlah yang duduk di sini ya sekitar 1.331 itu data hari ini. Kemudian dididik oleh 89 guru. Ada guru 89 dan guru SMA 1 ini adalah guru yang hebat-hebat Pak. Guru yang hebat-hebat. Buktinya banyak siswa-siswa kami yang
lolos tes masuk perguruan tinggi. Bukan bebas tes banyak, tapi lebih banyak lagi yang lolos tes. Itu menandakan bahwa guru-gurunya hebat. Kemudian SMA 1 Bobo ini, karena kalau Bapak mungkin sudah mengerti, tapi tamu-tamu yang lain mungkin belum, berdiri pada tahun 1959, 62 tahun lalu. 62 tahun lalu berdirinya. Dulu waktu pertama berdiri dia swasta, namanya kelas SMA ABC, kemudian berubah menjadi SMA Negeri Bau-Bau. Tahun 59 menjadi SMA Negeri Bau-Bau. Jadi tanggal kelahirannya SMA Negeri 1 Bau-Bau ini 1 Agustus 1959. Saya dengar tadi informasi dari temannya beliau ini tamat tahun 1984. Belum lahir ini siswa-siswa. Itu 38 tahun lalu. 30 tahun lalu beliau juga seperti kalian. Beliau dari Bau-Bau, dari Buton, dan fasilitasnya belum seperti kalian. Waktu itu katanya masih rawa-rawa di sini. Kemudian pada umumnya siswa itu masih jalan kaki dari Tanah Abang, bahkan dari Pasar Wajo, dari Keraton itu jalan kaki datang. Tapi tetap juga berprestasi. Apalagi sekarang kalian yang sudah punya fasilitas yang luar biasa, mudah-mudahan bisa mengikuti jejak beliau. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah Bapak Insinyur Razilu. Beliau sekarang siapa sih, Kak? Jadi Iman, Bapak Insinyur Razilu, MSI CGCAE adalah Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Beliau juga merupakan salah satu alumni terbaik, alumni 1984 dari sekolah kita, yaitu SMA Negeri 1 Bau-Bau. Kalau begitu langsung saja, Kak. Kepada Bapak kami persilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih, berbahagia sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam cerdas, salam tangguh, salam beribadah, dan salam bertakwa. Itulah lirik daripada Mars SMA kelas 1 SMA Negeri 1 Bau-Bau. Terima kasih. Ya, saya sangat menikmati tadi menghayati setiap lirik dari Mars. Ini ingin mencetak siswa-siswa yang cerdas, tangguh, beribadah, kemudian bertakwa, dan ada lagi tadi kreatif, inovatif. Itu punya value-value yang akan menghantarkan ke depannya menjadi siswa yang sukses. Dan itu nanti materi yang saya akan sampaikan. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa satu persatu. Izinkan saya pertama menyapa yang terhormat anggota DPRD Kota Bau-Bau dan beliau adalah guru fisika kami, Pak Masri. Terima kasih. Ya. Beliau datang ke sekolah ini ketika kami menjelang kelas 3. Ya, beliau kalau memberikan soal fisika sangat sulit sekali. Ya, benar beliau. Tapi karena saya beserta teman-teman ketika kelas 3 sudah belajar fisika perguruan tinggi, maka semua soal beliau kita bisa taklukkan juga. Ya, terima kasih. Ya. Yang saya hormati dan saya banggakan Pak Kakanwil Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara beserta seluruh jajarannya. Ini datang para kepala divisi dan KUPT. Terima kasih Pak Kanwil. Yang saya hormati Ibu Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual, Ibu Sri Lestari. Ya, terima kasih. Yang sama-sama kita pasti cintai, banggakan, dan menjadi teladan dari SMA 1 Bau-Bau
Pak Kepala Sekolah, terima kasih Pak Muhammad Radi, ya, beserta dengan seluruh Dewan Guru yang hadir pada kesempatan ini. Dan saya ingin menyapa letting saya, ada yang datang ke tempat ini, ya, Dr. Ruslan, beliau adalah Widya Iswara BPSD Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan beliau yang menjadi inisiator untuk kelas inspirasi ini bisa direalisasikan pagi ini. Terima kasih, Ruslan. Ada lagi? Ini Pak Rafiuddin, AKBP, ya. Jadi kami angkatannya itu adalah orang besar, ya. Beliau, ya. Ada siapa lagi yang hadir? Cuma berdua. Ya. Yang lainnya nanti ada pertemuan letting nanti sore katanya. Kemudian saya ingin menyapa juga pemilik merek Silvana ayam goreng, beliau hadir akan menerima sertifikat. Ya. Beliau adalah alumni SMA 1 Bau-Bau dan wira usahawan wanita sukses. Ya. Hari ini kita akan saksikan menyerahkan sertifikat merek beliau yang baru kita keluarkan kemarin ketika makan di rumah makan beliau, tapi bukan KKN. Ya, tolong dicatat, kita tetap bayar, tapi beliau bilang saya ingin mendapatkan sertifikat merek, belum saya dapat. Saya tanya apa mereknya, Silvana. Saya sambung telepon staf saya, dikirim sertifikatnya dan hari ini akan dicatat juga, disaksikan hari ini. Terima kasih. Dan yang saya cintai dan saya banggakan, adik-adik kita semuanya pasti di sini karena adik-adik angkatan kita, siswa-siswi terbaik SMA 1 Bau-Bau. Terima kasih. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada pagi hari ini kita dipertemukan dalam kelas inspirasi. Dan saya ingin mencoba memberikan inspirasi dan motivasi. Saya hitung-hitung, saya ingin bicara dalam 4 bab atau 5 bab. Iya, bab pertama adalah bab terkait dengan seputar pendidikan saya yang akan menjadi inspirasi dari buat semuanya. Ya. Mulai dari SD sampai dengan kemudian ke perguruan tinggi, bagaimana dulu kemudian berusaha untuk bisa masuk di perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah histori dari jabatan yang saya peroleh. Ini untuk memberikan inspirasi. Ternyata tidak juga susah untuk mendapatkan jabatan-jabatan yang strategis di satu kementerian besar. Yang ketiga, saya ingin menyampaikan kurang lebih berbagai prestasi nasional dan kontribusi nasional yang telah saya sumbangkan di Republik Indonesia. Ya, ini juga untuk memberikan inspirasi kepada siswa-siswa SMA 1 Bau-Bau. Kemudian yang keempat, nanti saya bicara singkat bahwa ternyata orang yang juga sukses dalam segala sisi mesti sukses juga dalam keluarga. Ya. Saya juga ingin bicara singkat terkait dengan hal itu. Dan yang terakhir nanti saya akan bicara adalah strategi atau kiat meraih sukses yang sesungguhnya. Kurang lebih itu materi kita pada pagi hari ini. Baik, saya akan awali dengan kisah pendidikan saya. Saya sekolah di SD Ambeua nomor 3, SD nomor 3 Ambeua di Kaledupa. Ya, pasti wow, dari Kaledupa. Kalau saya cari-cari di peta tidak ada. Nggak kelihatan, di zoom berkali-kali juga nggak ketemu. Ya, masuk tahun 1972, selama 6 tahun di sana. Dan yang paling membuat saya berkesan ketika kita belajar di masa itu, pasti tahu bahwa di Kaledupa tidak ada listrik. Ya, menggunakan lampu belajar yang lama kelamaan dia akan mati kalau kemudian sumbunya menjauh dari minyak tanah, dan pasti atapnya berjelaga. Ya, sekolah di sana dan
Ya betul, pasti tembok-temboknya hitam, atap hitam begitu. Dan belajar sambil ya bukan tidur tapi tengkurap, ya. Karena juga fasilitas yang tidak ada seperti yang dimiliki oleh orang-orang kota. Bangku saja nggak ada, juga meja apalagi nggak ada. Kurang lebih belajarnya seperti itu. Walaupun belajar dalam suasana seperti itu, dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 tetap menjadi ranking 1. Sekolahnya tidak terlalu jauh dari rumah saya, kurang lebih berjalan hanya 5 menit. Kemudian beranjak sekolah di SMP tahun 1977. Jarak sekolah dengan rumah saya cukup jauh. Saya harus berjalan kaki menempuh waktu rata-rata 40 menit sampai dengan 45 menit selama 3 tahun. Ya, karena nggak ada sepeda motor, ya, pokoknya jalan kaki di tahun itu 1977. Dan kami harus kena satu kebijakan pemerintah untuk belajar 3,5 tahun. Ya, maka waktu itu program tambahan 1,5 tahun yang kemudian tahun ajaran baru dimulai di bulan Juli atau bulan Agustus, itu di era saya bersama dengan teman-teman lainnya menjadi SMP. Sama juga masih menggunakan belajar dengan lampu minyak selama 3 tahun. Ya. Hari ini sebenarnya sampai dengan 3 hari ke depan mereka reuni, dia minta saya juga datang. Dan alhamdulillah selama 3 tahun sekolah juga menjadi ranking 1 terus menerus dari kelas 1 sampai dengan kelas 3 sampai dengan lulus. Kemudian mulai tahun 1981 saya juga kemudian tidak tahu apa itu SMA 1, bau-bau. Karena di masa itu ada SMA, ada SMEA, ada STM, ada SMK. Sebagian besar orang-orang Kaledupa tidak ada yang berminat masuk di SMA. Karena mereka inginnya selepas selesai SMA langsung kerja. Atau ada yang mereka bisa selesaikan untuk bisa bantu orang tua mereka. Ya, sebelum itu saya lanjutkan, saya juga adalah berasal dari keluarga, ayah saya adalah petani, jadi ketika pulang sekolah pasti bertani. Ya, datang ke kebun, bukan ke sawah, ke kebun, ya. Biasa manjat pohon kelapa, sekian, itu biasa juga. Jadi walaupun sudah jadi irjen, itu kisahnya dulu pernah manjat-manjat pohon. Ya, di masa menjadi SMP dan SD, ya, luar biasa. Jadi kita bisa bertanding juga untuk manjat-manjat pohon walaupun sudah umur seperti ini. Ya, akhirnya masuklah di SMA 1 tahun 81, kemudian ketika tiba penjurusan, ya akhirnya kita ditetapkan menjadi jurusan IPA. Saya satu kelas dengan Ruslan dari kelas 1 sampai dengan kelas 3, ini teman belajar, kita punya kelompok belajar. Ya. Dan saya tinggal waktu itu di Betuambari, ya, di Betuambari tinggalnya. Jadi kalau kepala sekolah tadi dia bilang dulu ada yang datang dari keraton, dari mana-mana tempat jalan kaki, termasuk salah satu oknum yang jalan kaki itu adalah saya juga, ya, selama 3 tahun. Ya, berjalan ke sini kami punya grup kelompok belajar dan waalaikumsalam. Terima kasih. Dan kelas kami itu sekarang sudah direnovasi. Terima kasih Pak Sekda. Ya, ini beliau juga adalah angkatan bersama-sama dengan saya. Terima kasih. Ya. Nanti saya cerita selepas ini siapa saja yang sukses dari SMA kelas 1, dari SMA 1 Bogor. Ya. Kelas kami direnovasi kemudian. Itu sekarang ternyata itu menjadi masjid. Jadi punya keberkahan juga. Kelas 3 IPA, kelas IPA 3 itu kelasnya sekarang direnovasi menjadi masjid. Informasi dari Ruslan. Dan ketika kita masuk di sini kalau banjir, kalau hujan ini pasti semua banjir. Jadi kita harus, ya kurang lebih begitulah ya. Dulu kalau di sini banjir, sekarang masih banjir juga. Oh, tidak jauh beda ya, sama dengan nasibnya kita waktu itu.
Nah, selama 3 tahun sekolah di sini, ya ini saya akan cerita lebih panjang. Ketika kita sampai di kelas 3 karena sudah persiapan mengikuti seleksi perguruan tinggi, ya saya bersama dengan teman-teman, saya terkenal kutu buku, ya pasti, ya karena aktivitas yang saya lakukan ketika pulang dari sekolah, belajar mandiri di rumah dengan kurang lebih menaklukkan lah bahasanya gitu. Segala macam soal berkaitan dengan masuk perguruan tinggi apapun di waktu itu. Karena waktu itu masuk perguruan tinggi tidak seperti sekarang. Ya kan, maksudnya 1 kali tes tembak jadi. Ya, di sebelum tahun 84 itu beragam. Ya, macam-macam variasi soal kemudian saya pelajari, termasuk yang saya katakan tadi ada 2 guru kami waktu itu yang baru selesai dari kuliah kemudian menjadi guru di sini, yaitu Pak Masri, guru fisika, dan guru biologi Pak Zulkifli. Kalau mereka bikin soal, saya tahu pasti asalnya adalah mereka mengambil dari soal-soal masuk perguruan tinggi. Iya. Maka ketika bikin soal, ya karena saya sudah biasa baca itu buku, ya udah itu jadi nilainya paling 8, 9, 10. Berkisar disitulah untuk fisika dan kemudian biologi, termasuk pelajaran-pelajaran lainnya. Jadi yang saya ingin sampaikan bahwa kalau kita ingin kemudian memahami satu disiplin ilmu, jangan terpaku hanya dari sumber buku yang diberikan oleh guru. Dan banyak waktu untuk itu, bisa menggali dari segala macam sumber apa saja. Apalagi sekarang punya internet, bisa mengambil informasi terkait dengan apapun juga. Ya, bank-bank soal itu seluruhnya sudah ada di sana. Ya. Akhirnya kami menamatkan di sini kurang lebih tahun 84. Dan ketika penelusuran minat dan bakat, waktu itu saya memang juga tidak pernah ada terbesit di dalam hati kurang lebih ingin kuliah di Sulawesi Tenggara, di Sulawesi Selatan. Pokoknya itu intinya lah ingin keluar dari ruang lingkup Sulawesi ini, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan. Ya, maka saya pilih waktu itu adalah kalau nggak jurusan astronomi, geologi, atau farmasi ITB, tapi kemudian nggak lulus, walaupun saya ranking juga di kelas. Karena ternyata persaingannya berat, tetapi kemudian tidak membuat saya surut dengan tidak diterima di ITB pada penelusuran minat dan bakat. Akhirnya kemudian saya belajar keras untuk mengikuti, waktu itu ada sistem baru dari penerimaan mahasiswa, namanya Lasipen Maru. Seleksi penerimaan mahasiswa baru itu di angkatan saya juga di 84. Ya. Jadi mulai belajar segala macam soal dan saya pilih waktu itu pilihan pertama di rayon C, di rayon orang lain, yaitu pilih Institut Pertanian Bogor. Kemudian pilihan kedua Unhas. Alhamdulillah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala kemudian lulus dengan seleksi penerimaan siswa baru, mahasiswa baru tahun itu. Satu-satunya seluruh peserta tes di Sulawesi Tenggara hanya saya yang lolos di Jakarta. Ya, karena mereka memang tidak ada yang pilih ke sana. Ya, mereka sebagian besar inginnya mau jago kandang saja, jago di Sulawesi Tenggara, kemudian jago di Sulawesi Selatan. Tapi saya ingin menunjukkan kita juga supaya jago di nasional, bukan hanya di Sulawesi saja. Ya. Itu juga yang saya ingin sampaikan kepada adik-adik semuanya dari kelas inspirasi ini. Silakan uji kompetensinya dengan mengikuti, tidak usah pilih di dekat-dekat sini. Gagal pertama nggak jadi masalah, gagal kedua juga nggak jadi masalah. Kalau teman-teman tahu yang namanya Thomas Alva Edison, ketika ingin menemukan lampu, dia melakukan penelitian, bukan 1 kali, 2 kali gagal, itu ratusan sampai mendekati ribuan kali gagal, tetapi kemudian tidak pernah surut keinginan dia untuk menerangi dunia ini. Pada akhirnya dialah orang yang kemudian bisa menjadikan dunia ini menjadi terang, dan melalui listrik kemudian banyak hal yang memberikan manfaat dalam kehidupan ini. Tidak pernah surut, karena kegagalan adalah keberhasilan yang sedang tertunda. Ingat tuh, kegagalan adalah keberhasilan yang sedang tertunda. Mungkin perlu coba 2 kali, perlu 3 kali, atau sekian kali.
Saya ingin cerita, saya kemarin melakukan inspeksi terkait dengan penerimaan sekolah dinas di Kementerian Hukum dan HAM. Ada Poltekip, Politeknik Imigrasi, dan Politeknik Pemasyarakatan. Ada peserta yang ikut pendidikan itu, saya juga sampai tercengang. Ya, saya tanya sama pewawancaranya. Coba tanya, dia apa ini? Dia adalah mahasiswa kedokteran. Mahasiswa kedokteran di salah satu universitas. Ditanya sama pengujinya, kenapa pindah dari kedokteran untuk masuk di sekolah pendidikan, di sekolah dinas ini? Dia bilang, kedokteran, kata dia, belum menjanjikan, tapi ini sudah menjanjikan. Menurut beliau. Tapi menurut saya ini adalah cara pandang yang keliru. Karena untuk melihat kapan kita sukses, bukan sekarang. Kesuksesan itu adalah nanti, bukan saat kita melalui proses baru kita sukses. Ya, tolong diperhatikan baik-baik. Harus ada perasaan untuk mensyukuri apa yang sudah ada dan kemudian tingkatkan terus kompetensinya untuk meraih seluruh cita-cita. Ya, baik. Kemudian akhirnya kuliahlah di Institut Pertanian Bogor. Ya, kurang lebih selama 4 tahun. Ya, tapi saya ringkaskan ini cerita. Dan ketika kuliah di IPB kemudian ada semacam, saya nggak tahu apakah itu hidayah atau semacam pemahaman dari saya. Saya tidak cukup hanya dengan memahami seluruh ilmu, disiplin ilmu terkait dengan intelektual ini. Saya harus memahami yang lain. Akhirnya mulai belajar agama, mulai belajar segala hal untuk membekali diri, dan ternyata kemudian itulah yang menambah diri saya memiliki satu kapasitas yang berbeda dengan kapasitas lainnya yang dimiliki oleh orang lain. Hampir kurang lebih ada 100 buku yang saya baca ketika menjadi kuliah, buku-buku agama, termasuk buku-buku tingkat tinggi, Ihya Ulumuddin, filsafat, dan lain-lain sebagainya. Hampir 100 judul buku saya pelajari. Bahkan ketika belajar waktu itu, saya ingin keluar, tidak lagi mau kuliah, ingin mendalami ini agama saja. La haula wala quwata illa billah. Itu pemahaman yang keliru ternyata. Ya. Kemudian datang lagi inspirasi yang lain. Kau harus menjadi orang terbaik dalam segala aspek. Akhirnya kemudian belajar lagi. Ya. Tapi itulah awal untuk mengenal yang namanya dunia religius. Dunia religius. Ya, di IPB. Makanya IPB itu sering diplesetin sama orang adalah Institut Pesantren Bogor, atau ada yang juga bilang institut fleksibel banget, karena hampir semua lulusan IPB tidak ada yang berminat menggeluti bidang mereka di pertanian ataupun di perikanan, di peternakan, di kedokteran hewan, di teknologi pertanian, teknologi pangan dan gizi. Hampir nggak ada, kurang lebih mungkin hanya 20% yang mereka konsisten dengan itu, termasuk saya. Akhirnya tidak menggeluti bidang saya, malah pindah ke Kementerian Hukum dan HAM. Orang insinyur waktu itu pindah ke Kementerian Hukum dan HAM, harusnya adalah semuanya orang-orang sarjana hukum. Ya, tapi nanti terakhir saya cerita itu kenapa kemudian saya berada di sana. Ya, akhirnya kemudian selepas lulus dari sana kemudian mengikuti tes masuk di Departemen Kehakiman menjadi pemeriksa paten. Ya, menjadi pemeriksa paten waktu itu. Setelah tes, kemudian saya pulang ke Sulawesi. Satu lagi, selama kuliah 5-6 tahun sampai dengan tes itu selesai, nggak pernah pulang ke Sulawesi. Ya, karena selain daripada saya kuliah, karena saya juga berasal dari keluarga yang waktu itu tidak cukup untuk membiayai seluruh uang kuliah saya, maka saya sekaligus mengajar di setingkat SMA matematika dan kimia, karena waktu itu langka juga mereka. Jadi saya sembari kuliah itu juga sembari mengajar, ya, mengajar kimia dan mengajar matematika. Itu hal biasa yang sudah dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa dari Indonesia Timur yang kurang orang tuanya akhirnya kurang mampu untuk memberikan seluruh fasilitas kehidupan, maka kita harus cari tambahan yang lain. Jadi ternyata dengan mengajar itu juga maka kita punya wawasan lain. Ya, bertemu dengan siswa. Tadinya kan kita menjadi siswa saja. Ya, coba kalau seorang siswa tidak pernah menjadi guru dan guru tidak pernah menjadi siswa, dan itu nggak mungkin, maka kadang-kadang
ya seperti itu pada akhirnya. Ya, saya bisa memahami kemudian, oh, murid itu ternyata harus diberikan motivasi, tidak bisa disalah-salahin terus-menerus. Ya, oh begini. Itu setelah kemudian mengajar. Karena seorang guru inginnya dia memposisikan murid sama dengan kapasitas dirinya. Kamu harus seperti saya. Padahal belum tentu dia sama dengan gurunya. Ya. Coba. Jadi ketika guru bertindak seperti itu, dia juga sebenarnya punya keinginan yang kuat dan niat bagus supaya kau cerdas. Tetapi ada salah satu persepsi yang keliru. Dia tidak bisa sama dengan gurunya. Ya. Tetapi ingat, ada juga murid yang melebihi gurunya. Ya. Termasuk di kelas saya pernah membuat guru menangis di ruang di sini, ya. Pelajaran kimia waktu itu, ya, berselisih paham dengan gurunya karena gurunya mungkin tidak terlalu membaca ilmu-ilmu tinggi, tapi setelah saya kemudian sadari sikap saya adalah sikap yang sangat keliru, ya, untuk menentang guru ketika itu. Nah, itu nanti akan cerita lebih lanjut bagaimana kiat untuk berhasil. Ya, itu adalah keliru. Dan sudah berkali-kali saya membuat guru menangis, termasuk di SD, di SMP, sampai di SMA. Ya. Karena ternyata apa yang dibaca oleh gurunya, ya, tidak lebih banyak dibandingkan dengan apa yang dibaca oleh muridnya. Makanya memang guru harus punya wawasan yang lebih luas, apalagi di era sekarang. Oh, ini murid-murid sudah sangat cerdas sekali, membaca apa yang tidak dibaca. Tiba-tiba ditanya sama muridnya, kemudian gurunya nggak bisa jawab, kan malu juga. Tapi ingat juga, murid nggak boleh ngetes guru. Ya, nggak boleh. Tiba-tiba nanya ngetes, seolah-olah ngetes gurunya. Itu kan bukan adu intelektualitas dengan guru. Terhadap guru itu kalau mau dapat berkah, pokoknya kalau salah pasti yang benar adalah guru. Kalau guru salah pasti gurunya benar. Kalau murid salah pasti gurunya benar. Itulah ilmu yang benar. Ya. Itu saya kemudian memahami setelah kemudian menggeluti berbagai aspek dalam kehidupan. Baik, saya akan selesaikan materi bab pertama terkait dengan pendidikan. Ya. Saya akan masuk kepada materi kedua, ya, bab karier. Ya. Kemudian akhirnya masuk di Kementerian Hukum dan HAM menjadi pemeriksa paten. Pemeriksa paten di waktu itu pemeriksa yang juga dicari-cari di seluruh Republik Indonesia. Karena orang belum tahu kehakiman membutuhkan para engineer. Nggak ada yang mau masuk waktu itu. Ya. Sampai ikut tes beberapa kali belum tercapai juga kuotanya. Ya. Akhirnya saya memberanikan diri untuk masuk di Departemen Kehakiman menjadi pemeriksa paten. Tapi saya akan ringkaskan ini cerita. Akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala kemudian diterima menjadi pemeriksa paten. Ya. Dan dalam kurun waktu, saya akan ringkaskan, di dalam kurun waktu 10 tahun. Ini Bu Direktur KS adalah angkatan saya masuk bersama-sama, ya, beliau. Kemudian dalam waktu 10 tahun, karena saya termasuk orang yang memang sangat hobi kerja, pekerja tangguh, pekerja keras. 10 tahun itu saya sudah mencapai angka kredit untuk kenaikan 4B. Waktu adalah pemeriksa paten Madya. 10 tahun. Ya. Jadi setiap 2 tahun saya naik jenjang berikutnya, naik pangkat dan naik jenjang berikutnya. 10 tahun. Itu susah untuk dicapai. Tanya aja sama teman-teman saya di belakang ini. Kira-kira 10 tahun itu mau 4B. Oh, jungkir balik dulu. Ya, baru dia dapat. Ya. Dan saya kemudian tidak hanya mendalami ilmu yang berkaitan dengan pemeriksa paten. Saya mendalami ilmu-ilmu lainnya di Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian satu waktu dirjennya dia bilang, coba ini anak dipromosi. Dia diminta jadi kepala seksi waktu itu. Saya bilang saya nggak mau. Ya, saya tetap ingin menjadi pemeriksa paten saja. Kemudian berjalan 1-2 tahun kemudian, karena tidak mau menjadi kepala seksi, kata dirjennya, dia disuruh jadi kasubdit. Karena nggak mau jadi kepala seksi, akhirnya diminta jadi
Kasubdit itu lebih tinggi lagi, satu tingkat lebih tinggi di atas itu. Ya. Saya juga tolak. Tapi kalau ditolak lagi terus jadi direktur apa seperti apa? Tapi kemudian kepala Biro Kepegawaian dan Sesnya dia bilang, "Kau dulu telah berjanji menjadi pegawai negeri sipil ditempatkan di mana saja harus siap. Kalau sudah ada aturan kayak gitu, saya nggak bisa lawan lagi. Akhirnya saya terima saja. Yaudah, kalau begitu silakan." Akhirnya menjadi Kasubdit. Kasubdit 6 tahun menjadi Kasubdit dan sudah banyak menggeluti peraturan perundang-undangan, termasuk paling banyak berkontribusi untuk menyusun peraturan-peraturan perundang-undangan. Akhirnya kemudian dirjen saya, dia bilang dalam kurun waktu tahun menjadi Kasubdit, dia dipromosi jadi direktur. Saya disuruh ikut pendidikan kader PIM. Pelatihan kader kepemimpinan, itu adalah calon-calon eselon 2. Saya ikut kemudian, dan saya yang paling muda waktu itu, akhirnya ikut, dan termasuk lulusan terbaik dari kader PIM itu. Ya, sudah senior-senior teman-teman saya semuanya. Ya. Terima kasih. Akhirnya tepat di bulan Februari tahun 2008, kemudian dipromosi tidak menjadi direktur karena ada harus satu persyaratan yang harus ditempuh, menjadi kepala divisi administrasi di Jawa Tengah selama 6 bulan. Untuk menjadi kepala divisi administrasi di Jawa Tengah itu harus berkeliling dulu di luar-luar Jawa baru bisa ke Jawa Tengah. Ya. Tetapi alumni SMA 1 kelas 1 bau-bau itu langsung ditaruh di ring 1. Ya, itu ring 1 itu pasti adalah mereka yang sudah dikader untuk jadi eselon 2A. Ya. Akhirnya menjadi kadif kurang lebih 6 bulan dan sempat membuat heboh juga karena menjadi kadif itu ini Bu Lastami jadi kadifnya berapa tahun, Bu? Kadif 2,5 tahun, ya 2,5 tahun. Menjadi kadif itu harus 2,5 tahun, paling cepat 2 tahun ya. 2 tahun. Tapi saya waktu itu hanya 6 bulan. Alumni SMA 1 bau-bau itu hanya 6 bulan. Ya. Kemudian menjadi direktur paten. Coba dipateni, ya. Direktur paten. Mulai dari direktur paten saya sudah kemudian dilibatkan untuk menyusun peraturan perundang-undangan dan lain-lain sebagainya. Saya ringkaskan cerita, kurang lebih umur waktu itu adalah 42 tahun sekian bulan. Ya. Padahal untuk menjadi eselon 2 jarang sekali yang umur 42 itu. Ya. Itu mungkin 1-2, hanya 5 jari saja mungkin belum bisa dihitung. Karena rata-rata umur untuk jadi eselon 2 itu harus umur 50-an kurang lebih. Tapi waktu itu alumni SMA 1 bau-bau itu hanya umur 42 tahun sekian. Ya, semoga nanti di antara kalian ini ada juga yang lebih cepat dari saya. 38 sudah jadi eselon 2. Ya, ini kelas inspirasi dan kelas motivasi. Ya, ada nanti di antara kalian pasti. Saya tadi sudah mengangkat tangan ketika kepala sekolah dia bilang nanti ada yang akan jadi eselon 1. Amin. Ya, semoga terwujud. Kemudian dalam perjalanan menjadi eselon 2, direktur paten, kemudian direktur teknologi informasi, menjadi sekretaris direktorat jenderal intelektual, menjadi direktur teknologi informasi. Akhirnya satu waktu Pak Menteri dan Pak Sekjen ini orang harus dipromosi ke eselon 1. Tetapi harus ikut open bidding. Di bidding itu, ya dilelang. Udah, saya ringkaskan ceritanya. Akhirnya saya ditugaskan tidak mendaftar untuk ikut lelang karena saya tidak mau menjadi eselon 1. Ya, akhirnya kemudian ikut open bidding. Pada saat wawancara, saya kemudian tidak datang, mengundurkan diri untuk tidak ikut. Ya, dirjen saya waktu dia bilang, "Razilu, kau ini kenapa nggak datang? Itu tinggal wawancara, ngobrol-ngobrol biasa saja. Dan nilaimu itu tinggi sekali, yang direkomendasikan itu cuma 2 orang untuk menduduki posisi ini." Saya bilang, saya tidak ingin mengecewakan rival saya, Pak, karena dia ingin juga menjadi staf ahli. Saya mundur saja. Ya. Karena kalau saya bersaing dengan dia, sementara ada orang yang berambisi dengan itu, saya juga tidak mau mengecewakan dia. Saya mundur saja. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, sudah menakdirkan seseorang, tidak ada yang bisa menghalangi. Akhirnya berjalan waktu kemudian di 2017 saya ditugaskan lagi untuk ikut open bidding. Ditugaskan lagi. Atau saya mendaftarkan diri daripada ditugaskan. Akhirnya kemudian menjadilah staf ahli bidang ekonomi selama 2 tahun di Kementerian Hukum dan HAM. Ya. Dan berjalan 2 tahun
Kemudian satu waktu, tanggal 10 atau 12 Februari 2021, saya masih sholat asar di lantai 10 di gedung Sentra Mulia. Tiba-tiba ada telepon dari ajudan menteri, disuruh menghadap Pak Menteri. Pada itu sudah mau pulang, Pak, jam 4 sore, sudah sholat asar. Ya. Datang ke Pak Menteri, hanya ketemu 5 menit kurang lebih. Razilu, kau jadi irjen. Wih, jadi irjen, Pak. Saya sampai bengong dulu, karena kok bisa jadi irjen? Iya, jadi irjen. Kamu proses seluruh berkas, nanti Senin saya tanda tangan dikirim ke presiden, karena yang memilih pasti presiden. Ya. Akhirnya sudah saya siapkan seluruh berkas, betul hari Senin dikirim. 15 hari kemudian turun surat keputusan dari presiden untuk menjadi inspektur jenderal Kementerian Hukum dan HAM, kemudian baru dilantik pada tanggal itu. Saya tadi kalau kemudian mengikuti keinginan saya tetap harus lulus di ITB, kemungkinan besar nggak jadi irjen. Ya, karena saya harus mengurusi tambang, mengurusi geologi, mengurusi farmasi. Mungkin ketika itu. Oleh karena itu kemudian saya memikirkannya dan sampai pada satu kesimpulan. Ternyata seluruh perjalanan pendidikan dan karir saya hanya menjemput takdir-takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah ditentukan di Lauhul Mahfuz dengan usaha. Ya. Sehingga kita tidak pernah kecewa di dalam menjalani hidup ini. Karena takdir pasti akan berlaku, tidak mungkin bisa dilawan. Ya, takdir itu dalam bahasa yang lain nanti tanya sama Pak Kiai, mungkin hanya bisa kemudian beralih dengan kekuatan doa saja. Ya, atau kekuatan yang lainnya. Tapi itulah perjalanan takdir. Jadi nanti kalau kemudian sukses satu saat, jangan jumawa, jangan sombong, kita ini hanya menjalani seluruh proses takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nanti akan menjadi materi saya pada kelas inspirasi materi di bab terakhir. Ya, bagaimana kiat sukses yang sesungguhnya. Itu bab kedua. Bab ketiga. Ini kelas inspirasi. Berbagai prestasi nasional dan kiprah di dunia nasional. Alhamdulillah saya sudah mendapatkan 3 satya karya lencana presiden 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun. Ya. Itu diperuntukkan bagi seluruh ASN yang memiliki kapasitas, kompetensi, disiplin, dan layak untuk dijadikan sebagai teladan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sengaja pakai baju ini. Kalau Bapak Ibu lihat, Razilu Top Leader on Digital Implementation. Ya. 2021 kemarin kurang lebih ada 1000 CEO, kemudian dirjen, kepala daerah, gubernur, bupati yang dinyatakan mereka harus diuji apakah mereka memang bisa dianggap sebagai top leader on digital implementation. Direktorat Jenderal Intelektual waktu itu termasuk nominator 200 di antara itu. Kemudian akhirnya saya berdiskusi dengan teman-teman di teknologi informasi, kita gali semua prestasi digital yang pernah kita raih, yang pernah kita buat selama saya menjadi Direktur Teknologi Informasi, karena 2 kali menjadi Direktur Teknologi Informasi. Akhirnya setelah paparan di depan penguji, ada 5 pengujinya. Dari awal saya sudah tahu bahwa kita pasti menang, karena ketika saya presentasi slide demi slide itu 2 tangan dari penguji itu begini-begini saja sudah. Ya. Akhirnya kemudian ternyata betul, kemudian kita dikukuhkan lah, diberikan anugerah menjadi top leader on digital implementation. Itu diperuntukkan untuk menteri, kemudian para dirjen, gubernur, bupati. Hanya itu saja, yang lainnya nggak boleh. Ya, kan ini adalah namanya top leader, karena leader itu ya menteri, kemudian dirjen, kemudian di bawahnya lagi adalah gubernur, bupati. Ya, hanya itu saja. Di bawahnya ada level yang lainnya lagi yang harus mereka dapatkan.
Kemudian di tingkat pendidikan kepemimpinan, di Kelatpim 3, karena saya tidak ikut di Kelatpim 1, di Kelatpim 3, di Kelatpim 1, kemudian pendidikan kepemimpinan tingkat 1, ya, itu alumni SMA 1 Bau-Bau, kurang lebih. Ya, saya katakan lagi. Di Kelatpim tingkat 2 berhasil meraih ranking 2. Ya. Di Kelatpim tingkat 2 ini pesertanya dari seluruh eselon 2 atau calon eselon 2 dari Aceh sampai ke Papua, kemudian dari Pulau Rote sampai Miangas. Pesertanya waktu itu 100 orang, pasti orang-orang pilihan. Alhamdulillah juga termasuk ranking 4 ya dalam pendidikan itu. Kemudian terakhir di tingkat kepemimpinan 1 ya. Saya waktu itu belum menjadi eselon 1, masih menjadi ses. Harus bersaing dengan para dirjen kepala badan. Alhamdulillah dapat ranking 4 ya di tingkat kepemimpinan 1. Itu prestasi-prestasi nasional dan banyak lagi kiprah yang lainnya yang tidak saya ingin ceritakan. Nanti kalau mau lihat di website kita saja ya. Biarkan saya ini close karena kita ingin ke materi lebih lanjut. Baik. Kemudian tadi saya sampaikan bahwa semua keberhasilan seorang laki-laki pasti di belakangnya ada seorang wanita yang hebat. Ya. Itulah dia istri saya. Ya, di balik saya, pasti di balik yang lain-lain ada istri mereka, tapi adalah kontribusi daripada istri itu tidak bisa dipandang dengan sebelah mata. Ya. Jadi seluruh keberhasilan itu pasti adalah support, doa, dukungan dari istri bersama dengan keluarga. Dan alhamdulillah sampai hari ini dikaruniai 7 orang anak. Ya, kira-kira berhasil nggak ya? Berhasil. Tadi sudah dari jabatan pendidikan sudah berhasil, keluarga dan cucu sudah mau 5. Wow. Ya, baik. Itu dia. Saya akhiri seluruh proses kelas inspirasi untuk bab pertama dan bab sampai dengan bab 4. Sekarang saya akan masuk kepada kiat atau kunci meraih sukses yang sesungguhnya. Iya, tolong dengarkan baik-baik. Sebelum dekade 90-an, 1990, ya, sebelum itu, yang paling diagung-agungkan oleh orang itu adalah kecerdasan intelektual. Dan seolah-olah hanya kecerdasan intelektual sajalah yang menjadi kunci untuk orang sukses. Sehingga kalau ada orang yang nilainya bagus, dia kuliah, dia cum laude dan lain-lain sebagainya, pasti orang bilang keberhasilan telah ada di tangan dia. Pasti seperti itu anggapan orang. Ya. Itu tidak bisa dipungkiri. Karena memang kecerdasan intelektual memiliki kontribusi dalam jumlah tertentu untuk membawa orang kepada sukses. Berdasarkan penelitian para ahli, itu mereka katakan bahwa kecerdasan intelektual sehebat apapun juga hanya berkontribusi 20% untuk membawa orang sukses. 80-nya masih ada variabel-variabel lain yang harus diusahakan. Ya. Oleh karena itu, dari sisi kecerdasan intelektual ini perlu ditingkatkan terus, dioptimalkan. Walaupun dia memang adalah sifatnya tidak terlalu naik turun, ya, ada pada tataran permanen, tetapi dia bisa dilatih untuk lebih matang. Contoh gini. Walaupun kemudian Anda memiliki nilai IQ sangat tinggi, tetapi tidak pernah belajar bagaimana penyelesaian soal-soal matematika, fisika, dan kimia, ketika ketemu dengan soal, pasti juga mikir sekian kali. Ya. Tetapi kalau Anda memiliki IQ yang juga tidak terlalu hebat, kalau sering melatih diri dengan berbagai macam soal-soal, nanti ketika datang soal yang lain,
maka akan sangat mudah untuk dikerjakan. Oleh karena itu, maka membaca dan melatih diri menyelesaikan berbagai macam soal-soal yang ada, itu lakukan dengan baik. Kalau perlu lakukan kerja kelompok, karena tidak ada orang yang bisa untuk sempurna secara diri sendiri. Dia memerlukan orang lain. Angka-angka raport yang tinggi tidak menjadi penentu kemudian orang sukses pada akhirnya. Ya. Tetapi perlu diingat, yang dapat menghantarkan orang sampai ke meja wawancara adalah nilai ijazah dan raport dia. Tetapi ketika sudah masuk dalam wawancara dan pekerjaan lebih lanjut, nilai raport Anda sudah tidak menentukan. Karena ada kecerdasan lain yang perlu Anda pikirkan dan usahakan. Ya. Jadi tolong dengarkan baik-baik, kecerdasan intelektual perlu dioptimalkan sampai seoptimal mungkin. Ya. Dan dari sisi terkait dengan pelajaran matematika, kemudian potensi akademik lainnya, kalau kemudian tes potensi akademik lainnya, kalau Anda nggak pernah melatih pasti akan keteteran ketika berhadapan dengan soal-soal. Ya. Maka latih terus-menerus, berbagai macam sumber silakan baca. Ya. Itu adalah faktor pertama untuk Anda sukses adalah kecerdasan intelektual yang memiliki kontribusi kurang lebih 20%. Baik, saya akan mengajak kepada kecerdasan lebih lanjut, tapi saya awali dengan cerita. Dan ini sering diceritakan oleh para motivator, ya, para pemberi materi di kelas kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Ada seorang mahasiswa barat, apakah di Amerika dalam cerita itu atau di Eropa. Mahasiswa ini sangat cerdas sekali. Semua dosen pasti akan memberikan nilai A kepadanya. Nilainya A, itu sudah sempurna kalau dari sisi penilaian di mata kuliah. Satu waktu dosennya memberikan nilai A-. Ya, ada nilai kurang sedikit. Padahal amin saja itu sudah sangat sempurna. Ya. Dia sangat marah, tidak bisa mengendalikan diri. Dia pulang ke rumah, dia ambil senjata, dia tembak dosennya. Meninggal dosennya. Apakah dia sukses? Padahal teman-temannya dia bilang ketika melihat perjalanannya dengan nilai A semuanya, oh ini pasti sudah akan menjadi pimpinan perusahaan besar. Ya, dia akan mungkin menjadi ya dirjen, akan menjadi menteri, mungkin orang bilang. Tapi ternyata di tengah jalan dia gagal. Ada yang kurang pada dirinya. Cerita yang lain. Ada seorang murid yang sangat cerdas. Terjadi perdebatan dengan seorang pejabat yang kurang cerdas. Ya. Mereka waktu itu perdebatannya terlibat dalam persoalan matematika. 8 kali 0 itu berapa? Ya, 0. Tapi kata pejabat ini 8 kali 0 ya 8. Ya, kata murid ini, Pak, Bapak ini mungkin tidak tahu matematika ya Pak. 8 kali 0 itu Pak, ya pasti 0 Pak. Kau ini bodoh sekali. 8 kali 8 ya 8. 8 kali 0 ya 8 lah. Terjadi perdebatan sengit. Akhirnya murid ini bilang, Bapak, kita datang ke guru saya, guru matematika. Dia cerdas dan bijaksana. Oh ya, baik. Dia bawa ke sana. Kemudian murid itu dia bilang depan gurunya, wahai guru, tolong bilang ini kepada dia. Masa dia bilang 8 kali 0 sama dengan 8? Kemudian pejabat juga mau ngalah. Bodoh sekali Pak murid Bapak ini. Masa 8 kali 0 itu sama dengan 0? 8 Pak. Akhirnya gurunya dia tempeleng muridnya. Dia bilang, pulang kau. Karena perintahnya pulang, ini anak nurut juga. Dia pulang saja. Tapi nggak terima. Di malam hari kemudian datang kepada gurunya. Guru, bukankah sudah mengajarkan kepada kami 8 kali 0 sama dengan 0? Benar. Tapi apa gunanya engkau bertengkar dengan pejabat tadi di hadapan publik? Ya, dia akan malu dan akan membuka tindakan lain yang kau tidak bisa pikirkan apa efeknya di masa mendatang. Ya. Baru kemudian dia sadar, oh, ternyata demikian. Jadi tidak selamanya kita anggap benar
kalau kita tidak keluarkan pada waktu yang tepat, itu akan membahayakan diri kita. Ya. Jadi marah harus ada waktu yang tepat, dengan kadar yang tepat. Coba tadi bertengkar terus menerus. Ya, tapi gurunya benar, sangat bijak, ditempelin. Pulang kau. Ya. Tapi dia nggak terima. Ya, datang kembali kepada gurunya. Kata gurunya begitu, nggak ada gunanya kau bertengkar. Terus kalau kau menang, dapat apa? Coba. Yang dapat adalah sakit hati dari pejabat tadi. Dan kau akan merasa sombong. Coba tadi tiba-tiba gurunya, kau benar. Dia bilang hebat aku ini. Tapi yang kesal dan marah, dendam, siapa? Pejabat tadi. Oleh karena itu, untuk menjalani hidup ini, supaya kita sukses dalam menjalaninya, perlu kecerdasan emosional. Berdasarkan penelitian para pakar, ada yang menempatkan 80% sampai 85% kontribusi kecerdasan emosional dalam kesuksesan seseorang. Berapa persen? 80. Intelektual tadi berapa? Tuh, coba mau bangga-banggakan intelektual tapi kecerdasan emosionalnya tidak ada. Baik, apa itu kecerdasan emosional? Kecerdasan emosional itu hanya ada 2 kompetensi yang perlu ada. Dan dari 2 kompetensi ini memiliki 2 subkompetensi. Kompetensi yang pertama dari kecerdasan emosional adalah mengenal dan menyadari emosi sendiri. Coba, ada nggak orang yang menyadari dan mengenal emosinya sendiri? Nggak ada, jarang sekali. Maka perlu dilatih untuk mengenal emosi. Mengenali emosi sendiri. Dan yang kedua adalah kemampuan mengendalikan seluruh emosi negatif. Banyak nggak orang yang bisa mengendalikan emosional negatifnya? Termasuk orang yang cerdas tadi yang dapat A semuanya, kemudian akhirnya dia nembak gurunya. Termasuk murid tadi yang mendebat pejabat di depan publik. Itu kan dalam agama juga nggak beradab kok debat-debat orang di depan publik, ya, apalagi pejabat. Ya. Jadi perlu kecerdasan untuk mengenal emosi sendiri. Kalau saya itu pemarah, harus kenal, oh ini saya pemarah. Supaya menjadi orang yang cerdas secara emosi, marahnya harus diapain? Dikendalikan. Coba, kalau kalian bertengkar nih, berdiskusi satu sama lain, ada nggak siswa yang ingin menang sendiri? Kalau di SMA 1 bau-bau tidak ada, di SMA lain banyak. Tapi nggak jauh beda mungkin juga. Ya. Jadi kalau berdebat, berdiskusi, jangan menang sendiri. Beri kesempatan kepada orang lain. Dan orang yang paling baik dalam berdiskusi, dia dengar pendapat orang dulu, kemudian dia beri kesimpulan dengan pendapat terbaik. Itulah orang yang bijaksana. Ya. Bukan tiba-tiba langsung, saya pak. Kau dengar dulu orang lain. Itu strategi. Ya. Ternyata pendapat si ini gini, pendapat ini kayak gini. Kemudian terakhir bahkan kau simpulkan, menurut saya pak, begini. Baru dia bilang, hebat kali kau ini. Itu orang yang mampu mengendalikan emosinya. Walaupun sebenarnya dia sangat tahu dengan berbagai macam dalil dan hukum apapun juga. Tapi dia tahan nafsunya. Saya terakhir saja, tidak ingin menang di depan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua adalah mengenali emosi orang lain. Ya. Kira-kira bisa nggak mengenal emosi orang lain? Dan harus mampu membuat hubungan baik dengan orang lain. Ya. Dalam bahasa para pakar di bidang ini mereka bilang, kalau kau ingin marah, hitung 0 sampai 10. Kalau 0 sampai 10 juga kau ingin marah lagi, kau hitung 0 sampai 100. Kalau masih ingin marah lagi, kau tahan, kau hitung lagi 0 sampai 1000. Artinya apa? Ketika ingin melampiaskan marah, hitung dulu apa risiko, apa akibat dari kemarahan yang saya akan lakukan. Ditimbang-timbang. Dan pada umumnya seluruh kemarahan akan mengakibatkan malu pada orang yang marah
dan membuat jengkel orang yang dilampiasi marahnya. Itu saja, nggak ada yang lain manfaatnya. Maka harus mampu mengenal emosi orang lain. Dan orang-orang yang cerdas secara emosional, dia sering membantu orang lain. Tapi bukan membantu kalau ada soal susah, kemudian dibantu. Itu nggak boleh. Kalau ada soal susah dia dibantu, itu bukan bantuan itu yang dimaksudkan. Itu tidak berintegritas dan kamu belajar namanya. Ya, ini tadi dulu Pak Irjen dalam kelas inspirasi kan dia bilang kita harus bantu. Ini soalnya susah sekali. Tolong dong, bagaimana ini jawabannya? Itu bukan monolog dalam hal kayak gitu. Ya, itu namanya adalah merusak daripada teman sendiri karena dia tidak mau belajar. Dan tahu juga adalah kalau ditahu oleh guru pasti disentil. Ya, mampu membuat hubungan baik dengan orang, melayani orang, memberikan kebaikan kepada orang. Seorang siswa atau seorang anak, siapa yang pertama kali kita harus melayani dan berbuat baik kepada dia? Coba, siapa? Siapa? Orang tua. Yang kedua, ya sudah selesai kelas inspirasinya. Ya, karena itu benar. Ya, yang pertama kali kita harus berbuat baik dan melayani itu adalah orang tua, ibu dan bapak. Kemudian guru. Ya. Karena kita menjadi orang, kalau kalian tidak beradab kepada guru, yakin bahwa seluruh ilmu yang diberikan tidak ada keberkahannya, tidak akan membawa manfaat. Ya. Tetapi kalau kalian sangat berbuat baik kepada gurunya, menghormati gurunya, maka seluruh ilmu yang ada akan membawa keberkahan dalam hidup-hidup selanjutnya. Ya. Makanya tadi kepala sekolah ada dia bilang 1-2 orang, semoga selepas kelas inspirasi ini tidak ada lagi yang kayak gitu-gituan. Ya. Semuanya sudah mengalami perilaku yang berubah. Dia sangat pandai. Dan orang yang memiliki kecerdasan emosional itu punya karakter yang baik. Ya, punya karakter yang baik. Dan silakan kemudian menggali lagi dari sumber-sumber yang lain terkait dengan kecerdasan emosional. Ini saya hanya mengantarkan bahwa kecerdasan emosional perlu menjadi penunjang terbesar dalam menuju kesuksesan seseorang. Baik, kecerdasan ketiga. Baik, kecerdasan emosional tadi, kalau teman-teman lihat ada 2 kompetensi tadi. Kompetensi diri dan kompetensi memahami orang lain. Artinya apa? Kecerdasan emosional itu melibatkan 2 aspek. Aspek diri sendiri dan aspek orang lain, sosial. Baik, yang terakhir adalah kecerdasan spiritual. Kecerdasan ini memiliki 3 aspek. Ya. Ada aspek diri sendiri, ada aspek sosial, dan ada yang disebutnya adalah realitas tertinggi, realitas puncak. Realitas puncak itulah di luar hal-hal normal yang kita pahami. Dia melibatkan masalah ketuhanan, dia melibatkan masalah keagamaan, dia melibatkan masalah kejiwaan dan kerohanian. Baik. Pasti adik-adik semuanya ini tahu lagu Indonesia Raya. Kalau dari lagu Indonesia Raya, apa yang dibangun lebih dulu? Coba, bangun apa? Bangunlah habis itu badannya. Untuk apa? Indonesia. Jadi yang harus dibangun awal itu adalah jiwa. Itulah aspek spiritualitas.